Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali bersama Wisnu Audio Service. Dan kali ini kita ketemu sama pasien. Pasiennya mesin cuci mesin pompa air. Ini mereknya ini coy, Panasonic ya. Dengan kendala ini kerusakannya katanya tidak bisa mengeluarkan air karena ini hanya bunyinya dengung saja. Oke, kita ukur terlebih dahulu dengan menggunakan apometer di skala ya, di skala seperti ini. Kita ukur. Ini untuk yang hijau kuning ini bagian ground ya, jangan dipakai, alias untuk body di sini untuk ground masa. Nah, untuk setrumnya yang ini, yang biru dan coklat ya, kita ukur menggunakan apometer seperti ini. Cara mengukurnya harus ada sekitar berapa ntar ya, nggak ada yang pegangin kamera. Ntar ini harus ada sekitar di bawah 100 Oke, kita lihat ya, ini terukur 28 berarti ini bisa dikatakan ini spool masih normal. Terus kenapa tidak nguir, tidak berputar? Kita cek menggunakan ini kabel buntung jack AC seperti ini. Ujungnya dikasih capit buaya supaya gampang untuk reparasi seperti ini. Kita cek. Nah, seperti ini. Awas jangan pakai yang kabel hijau kuning nih, ini bagian ground. Jangan dipakai, ground ini ke body ini disambung nanti ke tanah gitu ya. Nah, ini masih bersama Wisnu Audio Service ya. Kita lihat di sini ada pergerakan apa cuma dengung saja. Kita lihat. Kita colok di sini ya. Mana ini coloknya? Nah, ini colok. Lihat ini. Ya, gerak tapi berat. Nah, ini kadang-kadang dengung nih. Ini kalau disambung ke air nggak bakalan kuat. Disambung, maksudnya disambung ke untuk nyedot air nggak bakalan kuat karena ini udah dicabut. Ternyata bisa berputar seperti ini. Nah, tapi bunyinya, bentar, dengarkan bunyinya. Nah, dengar. Nah, ini kasar demikian. Kita cabut dulu. Kasar seperti ini bisa disebabkan oleh impeller di sini, atau di sini bearing atau lahar ada di sini di dalam nih. Laharnya di sini, di dalam bagian sini lahar, dan di bagian depan. Caranya ya harus dibongkar terlebih dahulu baudi yang ini. 1 2 3 di bawah. Terus baudi ini dibuka juga. 3 copot. Terus baudi yang ini juga 1 2 3 serba 3 nih, copot semuanya. Oke, ini pakai kunci seperti biasa, jangan pakai gigi ya. Nanti giginya lompol. Kita lanjut pembongkaran. Kita buka menggunakan kunci 10 seperti ini. Bautnya sudah copot dan kita pukul ini sedikit ke arah kiri seperti ini. Nah, jangan kencang-kencang, nanti kita sudah memutar seperti ini. Kita cungkil ya. Nah, sudah copot seperti ini. Kita lihat ininya sedikit kena, berarti putarannya tidak lurus nih.
Ini kan gesekan ke sini, berarti ini putaran asnya tidak lurus karena disebabkan oleh bearing. Lahernya mungkin ini sudah aus sehingga bunyi kasar dan juga susah untuk berputar karena berat ya. Ini berat banget nih. Ini berat, putarannya keras ya. Kita coba buka. Untuk membuka ini impeller dengan menggunakan kunci 10. Caranya seperti ini. Nah, cungkil kiri dan kanan. Ini sebelah sini. Satu lagi sebelah sini. Dari cowakan ini nih. Nah, kita angkat bareng-bareng ya. Diangkat. Tekan ke bawah. Ini tekan ke bawah, ini tekan ke bawah. Jadi ini terangkat dengan sendirinya. Kalau belum berkarat ini mudah ya. Kalau sudah berkarat itu harus menggunakan tracker. Berhubung pakai ini tidak kuat, saya gunakan ini ya, tracker. Ini kasih pelumas ataupun minyak di bagian asnya, kemudian kita kencangkan seperti ini. Kalau kurang, ini kan kurang ya, ini kurang dalam, kurang kenceng, ditambah aja baut di sini atau ring ya. Putar ke arah kanan seperti ini, putar ke arah kanan. Coba lihat, putar, nanti akan terbuka dengan sendirinya ya. Kita goyang-goyang dan agak tarik ke atas ya, goyang sedikit-sedikit sampai impellernya copot. Nah, impellernya copot coy. Coba lihat di sini keongannya apa masih bagus, mulus ya. Saya kira ini masih bagus ya, belum habis. Kita lihat di sini karatnya sudah banyak. Kemungkinan ini klepnya seharusnya diganti, tapi ini masih sedotannya masih kuat, jadi nggak usah diganti ya. Kita fokus saja untuk ganti bearing. Bearingnya ini kita kasih merek yang ini. Coba lihat, NKN, produknya Japan. Biasanya ini bearing bagus ya nih, 629 kodenya, 629. Untuk tipe Panasonic ini, Panasonic 125. Di sini ada tertulis nih 125. Bearingnya ada dua, bagian sini dan bagian depan. Baut ini kita buka semuanya nih, 1, 2, 3. Kita buka menggunakan obeng plus seperti ini. Biasa ke arah kiri ya, seperti ini. Semuanya dibuka bautnya. Baling-baling ini dibuka ya. Ini masih berputar, masih bisa berputar ya. Ini baut sudah kita copotkan, nanti kita ketuk ke kiri ke arah kiri, ketuk pakai palu sedikit. Nanti kita ini akan copot dengan sendirinya seperti ini. Pastikan semua bautnya sudah copot ya, 3. Nah, pakai kaki lagi. Lihat, ini sudah mulai bergeser ya, bergeser, lihat ya. Sudah bergeser. Kalau sudah bergeser, kita angkat saja, tak seperti itu. Nah, ini udah copot nih. Copot coy, lihat ya. Ini bearingnya seperti ini.
simpan, jangan lupa. Bearing ini ganti. Nah, di sini tipenya ada nih tulisannya. Bentar, kalau terlihat nggak ya? 629. Ya betul, 629. Kita buka lagi pakai tracker yang tadi kita gunakan untuk membuka impeller. Kita buka juga ini bearingnya ya. Tapi sebelum membuka ini, kita harus membuka asnya. Rotor ini harus dicabut. Caranya ini dari sini. Nah, ini seal apa namanya, klep ini harus dibuka dulu, dibuka ke atas ya. Kita buka penguncinya, di sini ada penguncinya, ada sepi di sini, buka. Nah, ini ada sepi, buka dengan snap ring, tang snap ring. Dibukanya yang ke, nah seperti ini, dibuka ya. Nah, snap ringnya sudah terbuka nih, seperti ini kuncinya. Nah, ini kita cabut saja, cabut ke atas. Nah, berkarat nih coy. Kita pukul ke belakang. Sebelum kita buka, coba kita gerakan ini. Kita gerakan ini. Nah, ke atas dan ke bawah. Ini oblak nih. Nah, oblak ya. Oblak coy. Berarti bearingnya udah rusak. Cukup dipukul ya. Secara perlahan dipukul, ketok-ketok, nanti akan keluar dengan sendirinya ke sini. Seperti ini. Nah, ini bearingnya udah rusak kayaknya ya. Kita coba lihat. Kenceng. Ini seret nih. Ini seret banget. Kenceng, seret. Kalau yang ini masih sedikit gampang tuh, ya. Tapi kita ganti saja dua-duanya. Dua-duanya kita ganti. Kita lihat ini. Ini seal klepnya masih bagus kayaknya. Tinggal kita bersihkan saja di sini. Jangan sampai keramiknya ada yang luka. Ini keramik nih. Jangan lupa di sana. Nah, ini di sana ada yang bergerak nih, ada yang bergerak. Ini karet. Di sini ada karet. Tuh, jatuh ya. Ini karet di tengah-tengah di sini. Di sela-sela ini nih. Ya. Jadi fungsinya untuk mencegah air masuk ke bearing sini. Tuh tujuannya ya. Jangan lupa, jangan sampai ketinggalan ini benda. Karena ini ada posisinya di dalam nih. Ya, kita langsung saja eksekusi menggunakan tracker kembali. Ini menggunakan thinner ya, dibersihkan atau menggunakan pelumas, oli dan lain-lain. Supaya nanti ketika ditarik pakai tracker lebih mudah. Kita sudah ganti bearingnya dengan bearing yang baru. Masukkan ke sini. Yang panjang di depan. Nah, ini jangan lupa seal ini harus dimasukkan dulu di sini. Nah, di tengah di sini. Set, seperti itu. Nah, di tengah ya. Colok sini, masuk, tekan sedikit, kita lihat, pastikan karetnya masuk.
Ini pelindung dari air ya. Nah, seperti itu. Nanti kita kunci dari sini. Pukul. Seal ini, sealnya kita masukkan, yang ada pegasnya di luar. Ini masuk. Kemudian pengait ini besot non bahasa Indonesia no? Per. Masuk sini per ya. Per ini ada pengaitnya nih. Ya. Nah, pengait ini masuk sini. Nah, ini. Kemudian ini penguncinya, sepinya kita pasang juga. Tekan sampai bawah, sampai ada garis, sampai garis set. Nah, seperti itu. Ya, pengunci udah terkunci. Seperti ini. Kunci tuh ya. Pastikan terkunci. Kemudian kita coba isi air di sini, jangan sampai masuk sini. Seperti ini. Coba lihat keluar air enggak. Terputar asnya. Aman ya. Aman, ini masih penuh cairnya. Masih penuh, kita buang dulu. Sini kasih gemuk dulu coy. Jangan lupa per ini bagian ini yang bolong harus ada di bawah, karena ini untuk membuang air. Ini kita pukul-pukul sedikit. Sampai masuk seperti ini. Pastikan lubangnya sesuai. Pasang bautnya. Sebelum dikencangkan, pasang dulu bautnya. Seperti ini. Pukul lagi. Kencangkan. Karena dipercepat iya masalah baut mah. Nah, seperti sini lihat. Pukul sedikit. Kita coba dulu ya. Nah, bunyinya sudah halus. Dengarkan bunyinya. Nah, halus. Sip. Kita pasang tutup. Ini impelernya kita pasang di sini ya. Ini jangan lupa nanti dipasang di sini.
goyang dikit, lalu kita pukul. Pukul sampai mentok ke bawah. Supaya lebih mudah untuk menekannya, pakai ini ya, bekas busi atau pipa apapun lah, seperti ini atau seperti ini sama aja. Tekan sampai mentok ke bawah. Sudah mentok. Ini kan nggak bisa berputar ya, kencang ya. Pukul sedikit, ini sedikit. Nah ini sudah. Ini pastikan udah lurus sama batas air, ini namanya batas air ya, seperti itu. Baru pasang seal karet di sini. Ruangan ini harus vakum. Sebaiknya ini dibersihkan terlebih dahulu pakai amplas ya. Pasang sealnya di sini di sekelilingnya. Terus pasang ini. Posisi angka tulisan jadi seperti ini, jangan terbalik ya. Seperti ini. Angkanya sesuai dengan tulisan. Ya, seperti itu. Kemudian pukul sedikit-sedikit sampai masuk. Terus untuk mencobanya kita kasih ini air. Sampai penuh. Nah, seperti ini. Coba lihat penuh ya. Kita tutup. Kita lihat. Kunci dulu. Kita tutup pakai tangan ya. Ini input, jalur input. Itu pakai tangan, kita hidupkan. Ini sudah nyala. Coba lihat tekanannya. Sampai susah. Oh, sampai merah. Ini bagus, mantap. Nah, sekarang kita coba suaranya halus banget coy. Halus ya. Oke, kita coba. Ini kerannya kita buka. Nih. Wah. Kenceng coy. Mantap.